Dek Aura Cinta, perpisahan 1 juta doang. Anda saya nobatkan menjadi duta perpisahan. Kalau udah miskin, jangan banyak gaya. Mungkin dia nggak butuh 10 juta, dia butuhnya study tour, Kang Deddy. Dia butuhnya study tour sama wisuda, dia nggak butuh 10 juta. Cari duit belum bisa bilangnya 1 juta doang. Hei, orang tua lu tuh rumahnya mau digusur, gak mampu beli rumah gara-gara uangnya kepake buat biayain lu sekolah sama gaya hidup lu. Sampai sekelas Kang Deddy ngomong, makanya kalau miskin jangan banyak gaya. Nah, sebenarnya males banget nih bahas tentang Aura Cinta yang berdebat dengan KDM di Jawa Barat pasca penggusuran itu ya. Tapi ini lewat di FYP gua terus nih karena ada statement Aura Cinta yang bilang nih bayar wisuda cuma 1 juta doang nih. Itu dikomentari banyak netizen. Sebenarnya kasihan si Aura Cinta dengan latar belakang yang seperti itu. Tapi ya kita lihat komentar netizen kita nih. Ada yang bilang sok-sokan nih si Aura Cinta. Ya mau gimana lagi, itu keadaannya meskipun sudah ada klarifikasi dari Aura Cinta. Kita simak videonya netizen-netizen yang komentar soal Aura Cinta. Iya, tapi kan Bapak harus lihat latar belakang saya. Iya, saya miskin, saya akui. Tapi kemarin bayar cuma 1.200.000 kok. Cari duit belum bisa bilangnya 1 juta doang. Hei, orang tua lu tuh rumahnya mau digusur, gak mampu beli rumah gara-gara uangnya kepake buat biayain lu sekolah sama gaya hidup lu. Sampai sekelas Kang Deddy ngomong, makanya kalau miskin jangan banyak gaya. Mungkin terdengar sakit di kuping kita, tapi satu sisi itu faktanya. Kalau udah sadar diri memang kita gak punya banyak uang, jangan sok gaya hidup mewah yang akhirnya nyusahin orang lain. Ditambah banyak gaya pengen foto kelulusan sekolah pakai foto wisuda sampai jutaan. Heh, lu yang masih SMP SMA, lu belum kuliah, wisuda itu buat mahasiswa, bukan buat anak SD, SMP, SMA, apalagi anak TK, termasuk sekolah-sekolah yang ngadain acara-acara gitu yang gua tahu niat lu pengen cari duit dari mahasiswanya. Sebenarnya gua kesian sama dia, ini masih di bawah umur, tapi gara-gara tingkahnya akhirnya kena hujat sama satu Indonesia. Untuk ibu sama adiknya yang namanya foto wisuda itu buat kenangan dipajang di rumah biar dilihat orang, wih anak gua sarjana. Permasalahannya kalau misalkan foto wisuda pas sekolah tapi nggak punya rumah karena rumahnya digusur, mau dipajang di mana? Mau diterbangin pakai layangan biar dilihat orang. Ini nih akibat standar TikTok. Buat adanya kurang-kurangin scroll TikTok, jangan berharap lu ngikutin gaya orang-orang di TikTok biar hidup lu mewah tapi kenyataannya susah, mending nggak usah. Udah deh, gak usah ngikutin gaya hidup orang lain. Kalau memang gak ada, sudah bilang gak ada. Jangan sampai ngerepotin segala minta foto sampai berjuta-juta, ngerepotin orang tua lo. Abis ini lo mau minta apa? Mau ngerengek biar minta iPhone, mau ngebakar rumah biar dibeliin motor, mau mukul ibunya gara-gara buat skincare. Kalau dinasehatin orang itu dengerin, jangan sampai omongan yang viral kemarin kejadian sama lu. Kalau bukan donatur, jangan ngatur. Yang ujungnya rumahnya digusur. Paham? Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang? Ya. 1 juta doang, 1 juta doang, 1 juta doang. Anak sekecil itu bilang 1 juta doang. Gue heran dah sama anak zaman sekarang. Ada yang gampangin uang, 1 juta doang. 1 juta itu duit, bukan doang. Ini ngapain sih harus ada perpisahan? Jujur ya, semasa gue SMA, gue juga ada perpisahan. Tapi pengen sampai sekarang apa? Kagak ada sama sekali, kagak ada berkesan-kesannya. Yang paling berkesan itu ketika lo belajar selama 3 tahun. Bener kata Pak KDM. Udah dikasih solusi sama Kang Deddy Mulyadi. Dek Aura Cinta, perpisahan 1 juta doang. Anda saya nobatkan menjadi duta perpisahan. Lebih tepatnya bukan begitu sih, Pak. Saya kan biar adil nih ya, Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih, Pak. Saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Yang bayar siapa? Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit?
Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Wih, aku yakin ya, Dek Aura Cinta ini pasti sultan. Yakin aku kalah Bang Firdaus Oyumobo. Bayangkan 1 juta untuk perpisahan, dibilang dia doang. Waduh, nggak tahu lah dia gimana susahnya nyari duit zaman sekarang ya. Dek Aura Cinta ini pasti rumahnya besar kali kan sultan, ya kan? Dan pastilah rumahnya nggak mungkin di atas tanah negara, pasti tanah pribadi. Dan selain keyakinanku ya Dek Aura Cinta ini sultan, dia ternyata juga artis papan atas guys. Ternyata artis iklan pintu dejol. Terus sering main sinetron, jadi ya pasti sudah banyak pendapatan lah ya kan. Tapi kenapa pas ngobrol sama Kang Deddy Mulyadi masih minta uang perpisahan sama mamanya? 1 juta doang pula itu kawan. Kalau Dek Aura Cinta mau kumpul-kumpul kenangan perpisahan, bagus jalan ke Jakarta ya nongkrong di Senopati. Katanya sultan, gaya hidupnya mau perpisahan kumpul-kumpul ya kan, kayak anak-anak Jaksel. Ya tanggung jangan di sono. Sini Senopati sekalian ya kan. Langsung ke Holy Wings ketemu Bang Hotman Paris. Yang boleh wisuda cuman yang S1. Gak semua orang bisa kuliah. Terus background videonya itu background rumah yang emang kurang layak gitu. Maksud gue kayak lo seriusan ngomong kayak gitu? Halo, salah satu indikasi kenapa aturan itu dikeluarin adalah karena biaya wisuda itu untuk memberatkan orang tua. Gue bukan orang yang tidak mampu. Jadi mau lo mampu, mau lo kaya raya, mau lo nggak mampu, itu harganya sama. Dan bagi orang yang kurang mampu, itu memberatkan. Lo jangan ngelihat dari perspektif diri lo dan ego lo aja sebagai orang yang mungkin hanya kayak sekali seumur hidup ngerasain wisuda. Hello! Bagaimana bisa makan untuk besok dan minggu depannya daripada sekedar sekali seumur hidup. Kadang gue tuh kayak, aduh, gue tahu konotasi pemerintah itu emang buruk. Politik tuh kotor, bla bla bla. Tapi kalau misalnya ada sebuah kebijakan ataupun aturan, coba lo tinjau lagi, apakah memang seburuk itu? Apakah aturan itu selfish atau dibuat untuk kepentingan pribadi atau emang kepentingan masyarakat? Aturan Kang Deddy yang ini menurut gue tuh masuk akal banget. Melihat ya, sorry banget, keadaan ekonomi orang-orang di Indonesia yang kebanyakan tuh masih kekurangan gitu. Aduh. Wisuda tuh cuma 1 juta doang Pak. Kenapa sih harus dihapus Pak? Walaupun saya orang miskin, kan saya juga berhak buat bergaya Pak. Walaupun saya nggak punya rumah, kalau buat bergaya mah saya bisa Pak. Masih ada pinjol. Orang tua saya berhak Pak ngelihat saya wisuda. Mereka berhak buat ngutang, minjem duit, nyari duit buat saya wisuda. Tolong jangan dihapus Pak. Walaupun saya miskin, saya berhak buat bergaya. Terima kasih Pak. Anda miskin atau kurang mampu tapi mau bergaya, boleh nak, boleh, nggak ada yang melarang. Tapi ingat, sadar dengan keadaan, sadar dengan kemampuan, apalagi masih mengandalkan uang dari orang tua. Bergaya boleh, tapi semampunya saja, biar tidak dibilang banyak gaya. Mantap. Kalau udah miskin, jangan banyak gaya. Kalian pasti udah tahu berita ini tentang anak namanya Aura. Dia protes ke Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tentang masalah perpisahan dan study tour. Dari cara dia berbicara dengan Kang Deddy, ini kita bahas tentang study tour dan perpisahan. Dihapusnya wisuda di SD, SMP, SMA, dan dia nggak terima. Sekarang kita bahas dari segi ekonomi keluarganya dulu. Kang Deddy nanya nih, biasanya study tour tuh bayar berapa? Dia bilang 1 juta doang, 1 juta doang. Ada doangnya loh di belakang. Kang Deddy bilang ke dia, kamu merasa kamu orang miskin? Terus dia bilang,
iya, saya merasa kalau saya miskin. Dia bilang sendiri kayak gitu. Kamu tahu, kamu dalam segi ekonomi kamu adalah menengah ke bawah. Tapi kenapa ketika kamu sudah tahu ekonomi kamu berada di mana, tapi kamu memaksakan sesuatu yang sebenarnya uang ini daripada untuk wisuda, bisa untuk makan, bisa untuk kamu sanggup sekolah adik-adik kamu, bisa untuk beli baju sekolah, atau untuk yang lainnya yang lebih bermanfaat daripada sekedar wisuda dan study tour. Gitu loh. Pas Kang Deddy bilang, kalau kamu 10 juta butuh, kasih 10 juta mau? Nggak mau. Dia bilang, mungkin dia nggak butuh 10 juta, dia butuhnya study tour. Kang Deddy, dia butuhnya study tour sama wisuda, dia nggak butuh 10 juta. Banyak banget yang bilang ini anak nggak bersyukur, ini anak nggak tahu diri. Statement kamu yang seharusnya tidak keluar dari mulut kamu, ini jadi keluar dari mulut kamu, dan sangat disayangkan ibunya membenarkan omongan si anaknya ini tadi. Harusnya enggak ya. Sebenarnya gue juga bingung, siapa sih yang mengide dulu tuh, yang ngide buat bikin wisuda SD, SMP, SMK, TK, bahkan tuh ada wisuda tuh idenya siapa? Ya kalau memang mau wisuda, ya kuliah aja deh. Tuh, daripada uangnya 1 juta, mending ditabung terus aja. Ditabung buat kamu kuliah, biar kamu bisa ngerasain wisuda yang beneran wisuda gitu loh. Dan terbaru tuh muncul foto si Aura ini, katanya dia iklan pinjol. Sangat disayangkan sekali ya. Semoga Aura bisa lebih mengerti maksud dari Kang Deddy Mulyadi kenapa dihapuskannya wisuda, karena banyak sekali ibu-ibu yang protes kan, kenapa sih harus ada wisuda, biayanya juga nggak murah, study tour itu kan dipertimbangkan karena banyaknya kejadian, banyaknya orang-orang yang kesulitan, yang sebenarnya tidak mampu untuk ikut. Wisuda ini tuh juga nggak wajib. Wisuda ini kan sebenarnya yang seharusnya itu adalah untuk anak-anak kuliah gitu ya, orang-orang yang sudah selesai kuliah, yang sudah lulus begitu. Ini malah jadi TK, SD, SMP, SMK wisuda semua. Betul sekali sebenarnya apa yang disampaikan Mbak ini tadi yang terakhir itu, bahwasannya wisuda itu tidak wajib. Tapi lagi-lagi gengsi mungkin ya. Kesimpulannya adalah dikembalikan ke diri masing-masing di tengah ekonomi yang lagi kurang baik ini. Ya kita syukuri kebijakan di Jawa Barat. Ya seharusnya kebijakan itu menyeluruh seluruh Indonesia, di mana Kang Deddy menjadi inisiator larangan wisuda sehingga beban kepada orang tua yang tanda kutip kurang mampu itu bisa disetarakan, dialihkan ke hal yang lebih baik, misal di pembelian buku atau peralatan tulis atau infrastruktur pendidikan, agar semuanya berjalan dengan baik, tidak kurang satu apapun. Terima kasih telah menyaksikan video kami di channel Lantaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.